Halo pemirsa, selamat datang dalam segmen Blora This Week. Mengawali lembaran tahun 2026, Kabupaten Blora langsung tancap gas dengan sederet gebrakan besar. Mulai dari aksi solidaritas 4.000 aparatur desa di alun-alun, perombakan kabinet eselon 2 demi pelayanan publik yang lebih responsif, hingga ambisi besar menjadi kabupaten organik nasional. Penasaran bagaimana wajah baru Blora di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Haji Arif Rohman? Berikut rangkuman selengkapnya untuk Anda yang kami rangkum dari kejadian sepekan terakhir di Blora. Berita pertama, peringatan Hari Desa 2026, 4.000 aparatur desa di Blora gelar kenduri dan galang dana. Waktu itu, sebanyak 4.000 aparatur desa sekabupaten Blora tersebut memadati alun-alun untuk menggelar kenduri desa. Tak sekedar seremoni, momentum ini menjadi aksi nyata solidaritas melalui penggalangan dana bagi korban bencana banjir di Sumatera dan Aceh sebagai bentuk kepedulian antar daerah. Pemirsa, sekitar 4.000 peserta dari unsur pemerintahan kecamatan dan desa se-Kabupaten Blora menggelar kenduri desa di alun-alun Blora, Senin 12 Januari 2026. Selain memperingati Hari Desa Nasional, kegiatan ini diisi dengan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana banjir di Sumatera dan Aceh. Poin-poin strategis peringatan Hari Desa Blora. Dukungan program pusat. Bupati Blora Arif Rohman menginstruksikan desa untuk menyukseskan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya program makan bergizi gratis atau MBG, ketahanan pangan melalui pertanian organik, dan optimalisasi koperasi desa merah putih sebagai pemasok bahan baku. Ketahanan pangan. Setiap desa diminta menyiapkan 1 hektar lahan percontohan untuk pertanian organik guna mewujudkan Blora sebagai kabupaten organik, bekerja sama dengan ormas keagamaan, NU, Muhammadiyah, LDII. Peningkatan SDM. Pemkab Blora melanjutkan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL tahun 2026, bekerja sama dengan UNS menyediakan kuota beasiswa subsidi 30% bagi 250 kepala desa dan perangkat desa. Apresiasi pusat, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDT, Dr. Tabrani, memuji konsep kenduri desa di Blora yang dinilai unik dan religius serta layak menjadi percontohan nasional bagi daerah lain. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita ada kenduri desa. Ini dalam rangka peringatan Hari Desa tingkat Kabupaten Blora yang dihadiri mewakili Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Dr. Tabrani. Gimana Pak Dirjen dengan kegiatan Hari Desa di Blora ini? Luar biasa, terima kasih Pak Bupati. Ini adalah acara Hari Desa yang beda dari yang lain dalam bentuk kendurian bersama dengan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat Blora. Ya, Selamat. 4.000 orang lebih ini hadir di sini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Semoga desa-desa di Kabupaten Blora ke depan akan semakin maju. Hebat. Terima kasih. Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng dan pemberian penghargaan kepada sejumlah desa yang telah berhasil meraih status desa mandiri di Kabupaten Blora. Berita selanjutnya, perkuat layanan dasar Bupati Blora, siapkan lomba Posyandu 6 SPM berhadiah Piala Bupati. Pemirsa, Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, mengukuhkan tim pembina Posyandu tingkat kabupaten guna mempercepat transformasi Posyandu dari sekedar layanan kesehatan menjadi pusat 6 standar pelayanan minimum (SPM). Pengukuhan dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Blora pada Selasa 13 Januari 2026. Poin utama transformasi Posyandu Blora. Cakupan 6 bidang layanan. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024, Posyandu kini melayani aspek kesehatan, pendidikan, PAUD atau perpustakaan, pekerjaan umum,
air bersih atau sampah, sosial, perumahan rakyat, rehab RTLH, dan Trantibum Linmas. Lomba Piala Bupati. Setiap kecamatan diminta membentuk satu desa sebagai pilot project Posyandu 6 SPM. Prestasi terbaik akan dikompetisikan untuk memperebutkan Piala Bupati. Sinergi program pusat. Posyandu didorong membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam pengelolaan limbah sampah dapur melalui kerjasama dengan TPS 3R. Target registrasi. Hingga saat ini, baru 225 dari total 1.313 posyandu di Blora yang terregistrasi secara resmi. Pemkab berkomitmen mempercepat sisa pendaftaran. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Blora, Hajah Ainia Syalisyah, menegaskan bahwa reposisi ini menjadikan posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa atau LKD yang strategis dalam membantu perencanaan dan pembangunan desa di berbagai sektor dasar. Ini satu berita penting yang mewarnai Blora This Week Medio 19 Januari 2026, yakni lantik 4 pejabat eselon 2 fokus pada inovasi PAD dan pelayanan publik. Ya, pemirsa, Bupati Blora Arif Rohman melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 4 pejabat eselon 2 di Gedung Keuangan Daerah BPP KAD, Selasa sore 13 Januari 2026. Mutasi ini dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi dan optimalisasi kinerja pemerintah daerah tahun 2026. Berikut daftar pejabat yang dilantik. Retno Kusumowati, menjabat Kepala Dinduk Capil, sebelumnya staf ahli Bupati. Pitoyo Trusingtyas Sarojo, menjabat BPP KAD, sebelumnya Kepala Dinrum Kimhub. Catur Pambudi Amperawan, menjabat staf ahli Bupati bidang ekonomi dan pembangunan, sebelumnya Sekwan. Joko Sulistiono, menjabat staf ahli Bupati bidang sosbud dan kemasyarakatan, sebelumnya Kepala Dinduk Capil. Arahan strategis Bupati. Peningkatan PAD. Bupati menekankan kepada Kepala BPP KAD yang baru untuk melahirkan inovasi guna meningkatkan pendapatan asli daerah PAD di tengah efisiensi anggaran 2026. Respon cepat pelayanan. Kepala Dinduk Capil baru diminta siaga 24 jam dalam respons aduan masyarakat terkait layanan catatan sipil. Evaluasi lanjutan. Bupati mengisyaratkan akan ada penataan jabatan susulan untuk eselon 3, 4, serta pengisian posisi eselon 2 yang masih kosong, DPUPR, Dinrum Kimhub, Dindal Duk KB, dan BPBD pada Februari mendatang. Pelantikan yang dihadiri Wakil Bupati Sri Setiorini dan Sekda Komang Gede Irawadi ini menjadi bagian dari refleksi 1 tahun kepemimpinan pasangan Arif Setiorini untuk mewujudkan Blora yang maju dan berkelanjutan. Pemirsa, mengakhiri perjumpaan kita di Blora This Week kali ini dengan berita yang cukup membanggakan, yakni inovasi pertanian organik Bupati Blora raih penghargaan dari Kemendes PDT. Ya, Bupati Blora Arif Rohman menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif dalam pengembangan desa tematik ketahanan pangan padi organik dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT. Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Kebun Raya Indro Kilo, Boyolali, Kamis 15 Januari 2026. Poin strategis pembangunan Desa Blora. Komitmen pertanian organik, Bupati Arif menginstruksikan setiap desa di Blora menyiapkan 1 hektar lahan percontohan pertanian organik guna mewujudkan visi Kabupaten Organik dengan menggandeng ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII. Prestasi desa, selain Bupati, Desa Geneng, Kecamatan Jepon, meraih penghargaan inovasi desa ramah perempuan dan peduli anak.
Sementara Desa Sidorejo, Kecamatan Kedung Tuban, diakui atas inovasi pertanian organik seluas 42 hektar. Target ekspor. Kemendes PDT menargetkan pembentukan 5.000 desa ekspor nasional. Pemerintah Desa Sidorejo optimis luasan lahan bersertifikat organik akan terus ditambah agar mampu menembus pasar internasional. Sinergi Asta Cita. Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, menekankan bahwa inovasi di tingkat desa adalah implementasi Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dari bawah. Bupati menegaskan bahwa apresiasi ini menjadi pelecut semangat bagi Pemkab Blora untuk terus berinovasi di sektor pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Tentunya memacu kita bahwa dari Blora tadi ada penghargaan untuk Geneng ya, juara 2 nasional, untuk desa ramah perempuan, anak, pendidikan, dan juga kami diapresiasi terkait dengan ketahanan pangan organik dan juga desa Sidorejo. Tentunya ini memacu kita bahwa sektor ketahanan pangan ini penting dan Blora ingin bertekad untuk menjadi kabupaten organik. Nah, ini memacu kita semuanya. Mohon doa dukungan dari seluruh stakeholder agar cita-cita kita untuk mendukung program Pak Presiden dan juga Pak Gubernur terkait dengan ketahanan pangan ini bisa kita laksanakan di Kabupaten Blora. Terima kasih Pak. Demikian pemirsa, transformasi layanan publik melalui posyandu dan penguatan ekonomi dari akar rumput menjadi catatan penting bagi perjalanan Blora di tahun 2026 ini. Dengan penghargaan nasional di tangan dan semangat gotong royong yang kuat, kita optimis Blora akan semakin mandiri dan berkelanjutan. Itulah informasi terakhir yang dapat kami sampaikan dalam Blora This Week Medio ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami untuk kabar inspiratif lainnya dari Bumi Mustika. Saya Urip Daryanto mewakili seluruh kru Blora TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.